Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang TKW yang selamat dari perdagangan organ di Kamboja. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namaku Rini. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Tempat di mana suara jangkrik, aroma tanah basah, dan gemericik sungai kecil menjadi musik pengantar tidur kami setiap malam. Hidup kami sederhana, sangat sederhana. Ayah bekerja sebagai petani, dan ibu membantu menjual hasil kebun ke pasar desa. Namun, semuanya berubah sejak ayah meninggal dunia ketika aku masih duduk di bangku SMP. Sebuah kecelakaan saat pulang dari sawah merenggutnya dari kami. Sejak itu, ibu mengambil alih semua tanggung jawab. Ia bekerja siang malam, tak hanya di ladang milik kami, tapi juga membantu tetangga mencabut rumput atau menanam padi, demi sesuap nasi dan uang sekolahku. Aku tahu, aku harus cepat dewasa. Maka ketika akhirnya lulus SMA, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah meskipun ada keinginan. Kami tak sanggup. Aku ingin segera bekerja, membantu ibu, meringankan beban di pundaknya. Tapi di desa, pilihan pekerjaan sangat terbatas. Beberapa temanku merantau ke kota, bekerja di pabrik atau rumah makan. Namun gaji mereka tak cukup besar, dan biaya hidup di kota juga tinggi. Suatu hari di akhir tahun 2023, datanglah Bu Yuni ke rumah kami. Ia adalah kenalan jauh dari kampung sebelah. Dulunya guru PAUD. Tapi sekarang katanya bekerja di penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Wajahnya ramah, pakaiannya rapi, dan tutur katanya meyakinkan. Ia bilang ada lowongan kerja di Kamboja, di sebuah perusahaan digital. Gajinya tinggi, pekerjaannya ringan, hanya membantu admin dan entry data. Katanya, kita hanya butuh paspor, biaya pemberangkatan sekitar 3 juta rupiah, dan setelah itu semuanya ditanggung. Ia bahkan menunjukkan foto-foto orang Indonesia yang sudah bekerja di sana, tampak bahagia dan berkecukupan. Aku ragu, tapi mimpi untuk memperbaiki hidup keluarga terlalu kuat. Ibu pun akhirnya menyetujui, meski dengan mata berkaca-kaca. Kami meminjam uang dari koperasi desa, dan dalam waktu seminggu aku sudah bergabung dengan 4 orang lain. Mas Denny, pemuda dari desa tetangga yang pendiam tapi baik, Laila dan Santi, 2 gadis seumuranku yang penuh harapan, dan Yusuf, yang katanya pernah kerja di Kalimantan. Kami berangkat bersama, meninggalkan Indonesia dengan koper kecil, paspor baru, dan sejuta harapan. Di dalam pesawat, aku membayangkan masa depan yang indah, bisa mengirim uang untuk ibu, merenovasi rumah kayu kami, bahkan suatu hari kuliah lagi. Tapi aku tak tahu, saat itu kami sedang melangkah ke dalam perangkap. Sebuah lubang gelap yang akan mengubah hidup kami selamanya. Begitu kami tiba di Kamboja, tidak ada sambutan hangat seperti yang dijanjikan Bu Yuni. Kami tidak langsung dibawa ke kantor atau asrama layak seperti di brosur. Seorang pria asing menjemput kami dengan mobil van berwarna gelap. Ia tidak banyak bicara, hanya menyuruh kami masuk dengan nada dingin. Kami diminta mematikan ponsel, katanya, demi keamanan. Saat itu, aku mulai merasa aneh, tapi masih mencoba berpikir positif. Mungkin ini prosedur standar, pikirku. Perjalanan panjang melewati jalan-jalan sepi dan berdebu, jauh dari kota, tanpa sinyal, tanpa arah yang jelas. Wajah-wajah di dalam mobil mulai berubah. Laila menggenggam tanganku erat, sementara Yusuf berusaha bercanda untuk meredakan ketegangan. Tapi saat kami sampai di sebuah gedung tinggi dengan pagar besi dan penjaga bersenjata di depan pintu, semua harapan mulai runtuh. Gedung itu seperti penjara. Dan ternyata, memang itulah tempat kami ditempatkan. Kami dikurung di ruangan kecil tanpa jendela. Pintu hanya bisa dibuka dari luar. Tak ada sinyal, tak ada komunikasi dengan dunia luar. Pagi berikutnya, pintu terbuka. Beberapa orang asing datang membawa kami ke ruangan lain, memperkenalkan diri sebagai atasan. Di sana kami diberitahu bahwa kami harus bekerja. Bukan sebagai admin atau staf kantor,
melainkan sebagai operator penipuan online. Menyamar di internet, merayu, menipu orang-orang dari berbagai negara. Yang menolak, disiksa. Yusuf yang pertama melawan. Ia dipukul dengan tongkat kayu hingga berdarah. Laila dipermalukan, dimaki dengan kata-kata kasar, dipaksa berdiri berjam-jam tanpa makan. Santi, dia tiba-tiba menghilang setelah malam itu dibawa oleh dua pria ke lantai atas. Kami bertanya kemana dia pergi, tapi tak ada yang menjawab. Hanya bisik-bisik yang terdengar di malam hari, tentang lantai 5. Katanya, siapapun yang dibawa ke lantai 5, tidak akan pernah kembali. Ketakutan merayap dalam diam. Kami mulai bekerja, pura-pura tersenyum di balik layar komputer, meniru skrip yang diberikan, berbicara manis pada calon korban. Tapi di dalam hati, kami menangis. Setiap hari, kami hidup dalam bayang-bayang ancaman dan kekerasan. Tak ada hari libur. Tak ada istirahat yang tenang. Hanya tubuh yang lelah, mata yang kosong, dan harapan yang perlahan memudar. Di malam hari, suara tangisan samar terdengar dari kamar sebelah. Suara-suara doa dalam berbagai bahasa memenuhi lorong sempit. Aku mulai menulis dalam pikiranku, wajah-wajah yang kulihat, nama-nama yang harus kuingat. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Tapi kalaupun tidak, aku ingin dunia tahu. Kami tidak hilang. Kami dijebak. Kami dijual. Dan kami, para korban ini, hanya ingin satu hal, kebebasan. Tubuhku mulai melemah setelah berminggu-minggu hidup dalam tekanan, kerja paksa, dan makanan seadanya. Suatu pagi aku terbangun dengan kepala berat dan badan panas. Pandanganku kabur. Tenggorokan terasa seperti terbakar. Aku tahu aku demam tinggi. Tapi di tempat ini, sakit bukan alasan untuk istirahat. Justru seringkali menjadi alasan untuk dipindahkan. Petugas datang membawa aku tanpa penjelasan. Laila memelukku sebentar sebelum aku digiring keluar. "Rini, sabar ya," katanya pelan, dengan mata sembab dan gemetar. Aku tak tahu kemana mereka membawaku. Tapi ketika lift berhenti dan pintu terbuka, jantungku seakan berhenti berdetak. Sebuah plakat kecil bertuliskan angka 5 terpampang di dinding. Lantai 5. Tempat yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik ngeri. Lorong lantai 5 berbeda. Sun. Lampu redup. Udara terasa dingin dan berbau obat. Aku dibawa ke sebuah ruangan putih dengan meja besi, lampu sorot, dan alat-alat medis asing yang membuatku semakin panik. Ada suara langkah, suara mesin, dan pembicaraan dalam bahasa asing. Kata "ginjal" terdengar di antara kalimat-kalimat itu. Saat itulah aku sadar, ini bukan lagi soal kerja paksa. Ini soal hidup dan mati. Mereka ingin mengambil organ tubuhku. Aku memberontak sekuat tenaga. Tubuhku memang lemah, tapi rasa takut dan marah memberiku tenaga. Aku berteriak, menangis, memohon. Tapi mereka tak peduli. Mereka mengikat lenganku ke sisi tempat tidur. Seorang pria berkacamata mulai menyuntikkan cairan bening ke infusku. Pandanganku mulai kabur. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, terdengar suara alarm keras. Lampu ruangan berkedip. Petugas-petugas itu langsung panik dan berhamburan keluar. Aku tak tahu apa yang terjadi. Mungkin alarm palsu. Mungkin ada keributan di lantai bawah. Tapi yang kupikirkan hanya satu, kesempatan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, aku melepaskan ikatan yang longgar, mencabut infus, dan berlari keluar ruangan. Kakiku berdarah karena terjatuh dan terkena serpihan besi. Aku menyusuri lorong-lorong kosong, membuka pintu darurat, menuruni tangga demi tangga, hingga akhirnya berhasil keluar dari gedung. Malam itu hujan turun deras. Aku berlari tanpa arah, tanpa sepatu, menyusuri jalanan gelap di pinggiran kota yang asing. Aku tidak tahu berapa lama aku lari, sampai tubuhku tak sanggup lagi. Aku pingsan di depan sebuah rumah kayu sederhana di tepi hutan kecil. Saat terbangun, aku melihat seorang wanita tua duduk di sampingku, mengoleskan balsem ke dahiku. Ia tak bisa bahasa Indonesia, tapi wajahnya penuh hibah. Ia memberiku makanan, pakaian, dan mengantar aku ke kantor polisi terdekat di kota kecil perbatasan. Di sana aku menceritakan semuanya. Dengan suara bergetar, air mata tak berhenti mengalir. Mereka menghubungi kedutaan besar RI.
Setelah verifikasi, aku dipulangkan ke Indonesia. Tapi meskipun tubuhku sudah kembali ke tanah air, hatiku belum benar-benar pulih. Ada banyak yang belum selesai. Teman-temanku masih di sana. Mas Denny, Laila, Yusuf, dan mungkin Santi. Entah di mana mereka sekarang. Tapi aku bersumpah, aku akan melakukan sesuatu. Karena aku selamat, dan aku harus menggunakan keselamatanku untuk menyelamatkan yang lain. Setibanya di Indonesia, tubuhku berada di tanah kelahiran. Tapi jiwaku masih tertinggal di lantai-lantai gelap bangunan itu. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk, jeritan Yusuf, suara rintih Laila, bayangan Mas Denny di meja operasi, dan tatapan kosong Santi yang menghantui. Aku berkali-kali terbangun dengan napas tersengal dan baju basah oleh keringat dingin. Tapi aku tahu, aku tak bisa diam. Tak lama setelah pemulangan, aku dipanggil oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga unit khusus yang menangani kasus perdagangan manusia. Mereka ingin mendengar kesaksianku. Di sebuah ruangan berpendingin yang terlalu dingin untuk kenyamanan, aku menceritakan segalanya. Setiap detail. Nama-nama, bahasa yang kudengar, wajah-wajah penjaga, bahkan warna lorong dan suara lift menuju lantai 5. Aku menulis semuanya di sebuah buku catatan yang selalu kubawa. Satu-satunya cara agar ingatan yang pahit itu tak lenyap sia-sia. Suatu hari, seorang penyidik menunjukkan padaku foto-foto dari investigasi rahasia. Di salah satu foto, aku melihat Mas Denny terbaring di ranjang besi dengan selang di tubuhnya, mata terpejam. Entah hidup atau mati. Dunia runtuh sejenak dalam dadaku. Tapi aku tahu, aku tak boleh menyerah pada kesedihan. Aku mulai membantu mereka sebagai saksi aktif. Aku bahkan ikut ke operasi penyelamatan berikutnya, menyamar sebagai calon korban untuk memancing jaringan pelaku. Kami kembali ke Kamboja, kali ini bersama tim khusus. Jantungku berdegup kencang saat melangkah di tanah itu lagi. Tapi rasa takutku berubah menjadi amarah. Dengan kamera tersembunyi dan rekaman audio, kami mengumpulkan bukti kuat. Akhirnya kami berhasil menangkap salah satu pelaku kunci, seorang pria bernama Kiat, yang selama ini menjadi koordinator perekrutan dan pengiriman korban. Dalam salah satu penggerebekan, kami menemukan Santi. Ia masih hidup, tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan matanya tak lagi bersinar seperti dulu. Ia memelukku tanpa suara. Luka di tubuhnya mungkin bisa sembuh, tapi luka di jiwanya akan butuh waktu panjang. Sepulang dari operasi itu, namaku mulai dikenal. Media mulai meliput, dan aku diminta berbicara. Di depan kamera, di hadapan mikrofon, aku menceritakan kisah kami. Aku tak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin suara kami didengar. Karena terlalu banyak yang tidak bisa lagi bersuara. Karena mereka dibungkam, hilang, atau tak pernah kembali. Aku berbicara bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Yusuf, yang dipukul sampai berdarah. Untuk Mas Denny, yang mungkin tak pernah pulang. Untuk Laila, yang belum diketahui kabarnya, dan untuk Santi, yang kembali tanpa suara. Mereka bukan hanya korban. Mereka adalah manusia. Dan aku akan memastikan dunia tak lagi bisa menutup mata. Kupikir perjuangan kami akan berakhir setelah pelaku seperti Kiat ditangkap. Tapi kenyataannya, itu baru permulaan. Saat penyidikan diperluas, fakta-fakta yang muncul justru lebih mengejutkan. Ternyata, akar masalahnya tidak hanya ada di luar negeri. Musuh terbesar kami justru bersembunyi di balik meja-meja kantor di tanah air sendiri. Bu Yuni, perempuan yang dulu tampak seperti malaikat penyelamat, ternyata hanya pion. Dalang sebenarnya adalah oknum di lembaga penyalur resmi, lengkap dengan stempel dan surat izin yang selama ini digunakan untuk membungkam kecurigaan. Penyelidikan besar dimulai. Nama-nama besar muncul. Sebagian menolak tuduhan, sebagian hilang sebelum bisa diperiksa. Tapi dengan bukti dan kesaksian para korban yang mulai berani bersuara, perlahan jaringan ini mulai terbongkar. Ada kantor penyalur yang bekerja sama dengan mafia luar negeri, mengirim pekerja yang sebenarnya adalah barang dagangan. Setiap kepala dihargai jutaan rupiah. Tubuh manusia diubah menjadi komoditas. Tak semua bisa diselamatkan. Beberapa yang kembali hanya membawa trauma. Sebagian lainnya tidak pernah kembali. Hanya tinggal nama, atau dalam kasus paling tragis, bagian tubuh yang ditemukan tanpa identitas. Saat daftar korban dibuka,
Aku melihat nama Mas Denny resmi tercatat sebagai hilang dalam proses pemulangan. Hatiku remuk, tapi aku tahu, rasa kehilangan itu harus berubah menjadi kekuatan. Aku mendirikan sebuah organisasi bernama Jembatan Pulang, tempat yang menjadi titik harapan bagi para TKI bermasalah. Kami bantu pemulangan, bantuan hukum, dan rehabilitasi trauma. Kami kampanye ke sekolah-sekolah desa, mengedukasi agar orang-orang tidak mudah tertipu oleh janji manis kerja ke luar negeri. Perlahan, orang-orang mulai datang. Para ibu, adik, dan kerabat mencari kabar orang yang mereka cintai. Beberapa pulang dengan luka, tapi tetap pulang. Beberapa lainnya hanya kembali dalam bingkai foto. Di salah satu acara peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia, aku berdiri di atas panggung kecil, memegang daftar nama. Satu persatu kubaca, Yusuf, Mas Denny, Santi, Laila. Beberapa hadirin menangis. Aku pun tak bisa menahan air mata. Tapi aku harus kuat. Karena selama masih ada suara, aku akan terus bicara. Malam itu, aku menerima pesan suara dari nomor asing. Suaranya pelan, tapi aku mengenalinya. Itu Laila. Rin, aku masih hidup, tapi aku belum bisa pulang. Mereka masih cari aku. Aku menangis lama setelah mendengar itu. Laila masih di luar sana, dalam pelarian. Tapi ia hidup. Dan suara itu, seperti nyala kecil di tengah gelap malam, menguatkanku. Aku tahu perjuangan ini belum selesai. Tapi sekarang aku tak lagi sendiri. Aku punya suara, aku punya tempat, dan aku punya harapan. Selama itu masih ada, aku akan terus berbicara. Untuk mereka yang masih terjebak. Untuk mereka yang tak bisa lagi bicara. Dan untuk jembatan pulang yang masih harus kita bangun. Satu demi satu.